Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ustadz Haji Khairul Umam LC akan menyampaikan tema pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan sebelum bulan Ramadan telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kerinduannya terhadap bulan Ramadan. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sering kita dengarkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang artinya adalah, ya Allah, berilah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bulan Ramadan tidak minta berkahilah kami pada bulan Ramadan? Karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang sudah penuh berkah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kerinduannya terhadap keberkahan bulan Ramadan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna berkah sebenarnya? Karena di dalam doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali beliau memohon keberkahan. Cuman permasalahannya kita di Indonesia, keberkahan banyak sekali mengartikannya dengan arti-arti yang berbeda. Mengapa? Karena berkah itu sendiri adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesianya itu kita menafsirkan sendiri-sendiri. Coba kalau kita tanyakan atau kita pikirkan apa arti berkah, masing-masing orang mengatakan sesuai dengan apa yang dia rasakan. Karena memang tidak semua bahasa Arab itu ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, para ulama langsung menerjemahkan berkah, ya berkah. Tapi apa arti berkah itu sebenarnya? Ada yang mengatakan berkah itu adalah cukup, berkah itu adalah manfaat, berkah itu adalah diridai Allah, dan seterusnya. Akan tetapi, ulama kita di dalam kitab-kitab mereka mengatakan al-barakah, keberkahan itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambah-tambahnya kebaikan. Oleh sebab itu di berbagai doa Rasulullah memohon keberkahan. Contohnya ketika ada orang menikah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Kalau ada orang membayar zakat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan keberkahan terhadap harta yang masih tinggal. Ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima amsakta. Banyak sekali permohonan Rasulullah tentang keberkahan. Keberkahan artinya adalah bertambah-tambahnya kebaikan. Bulan Ramadan ini adalah bulan keberkahan. Bulan bertambah-tambahnya kebaikan kita. Mengapa dikatakan bulan penuh berkah? Karena sedikit kita beramal, Allah lipat gandakan dan lipat gandakan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kiatnya kita bisa untuk mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan itu? Tentu saja masing-masing ibadah itu harus ada kiatnya, yang sering disebut dengan manajemen ibadah. Syekh Imam Al-Ghazali menyebutkan supaya kita bisa mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan itu perlu tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Harus ada jenjang-jenjangnya. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan itu, mendapatkan pahala yang besar pada bulan Ramadan itu, yang pertama
jalannya adalah kita harus bisa membuat program untuk bulan Ramadan itu. Menurut istilah Imam Al-Ghazali adalah mu'ahadah. Mu'ahadah ini artinya adalah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanji kepada Allah, membuat janji, membuat program apa yang akan dilakukan pada bulan Ramadan. Semestinya ini sudah kita lakukan 2 bulan sebelumnya. Paling tidak sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka kita hendaknya sudah membuat program untuk bulan Ramadan itu. Apa contohnya? Bisa saja kita memprogramkan perkara-perkara yang sunnah lebih banyak dan kita tekadkan untuk kita lakukan. Contohnya kita memprogramkan pada bulan Ramadan itu akan menghatamkan Al-Quran. Maka program yang harus kita buat pada bulan Ramadan itu adalah 1 juz 1 hari. Kalau kita mau menghatamkan 2 kali pada bulan Ramadan, berarti sehari kita harus 2 juz. Kalau mau dibagi lagi, per jamnya berapa halaman. Itu harus jadi program kita. Dan kita harus tahu kapan kita harus membaca sekian halaman itu. Kapan kita harus membaca sekian juz itu. Maka dengan seperti itu kita sudah memprogram bahwasanya kita akan menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Itu namanya berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita akan menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Kemudian juga umpamanya program selanjutnya, yaitu tidak akan pernah tinggal sholat duha. Maka kalau bulan Ramadan itu 30 hari, kita bikin jadwalnya atau tabelnya. Bisa seperti di Excel. Ramadan pertama, kedua, sampai 30 atau 29. Nanti programnya ke bawah. Nah, seperti tadi yang sunnah-sunnah saja. Kalau yang wajib sudah pastilah. Kita sebagai orang beriman sudah lakukannya. Sholat wajib, zakat wajib, dan sebagainya. Kita program yang sunnah-sunnah yang akan memberikan keberkahan banyak kepada Ramadan kita itu. Yang pertama tadi, sudah kita. Al-Quran 1 juz 1 hari. Umpamanya yang ingin hatam hanya 1 kali. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita maunya bekerja banyak dan sebagainya, cukup 1 kali hatam. Tapi kalau kita banyak waktu, bisa lagi 2 kali hatam atau 3 kali hatam dan seterusnya. Kemudian tidak pernah meninggalkan sholat duha. Kemudian tidak pernah meninggalkan sholat tarawih. Tidak pernah bergunjing. Dan banyak sekali yang harus kita buat program itu sebelum bulan Ramadan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Banyak sekali di antara kita pada bulan Ramadan ini tidak memprogramkan waktu apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan setelah hal-hal yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah. Langkah pertama tadi sudah kita jelaskan bahwasanya untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan yang berlimpah ini, kita harus mu'ahadah. Kita harus program. Disebut dengan bahasa manajemen itu adalah planning atau programming. Akan tetapi program tidak cukup hanya dengan program. Akan tetapi bagaimana ketika kita program itu, kemudian masuk langkah yang kedua, yaitu disebut dengan muraqabah. Muraqabah artinya adalah pengawasan. Program yang sudah kita buat sebelum bulan Ramadan itu, maka pada bulan Ramadan ini, hari pertama kita awasi. Umpamanya, kita sudah berjanji buat program dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita akan menghatamkan Al-Quran, maka hari pertama, apakah kita bisa lakukan atau tidak.
Kalau bisa kita lakukan, maka di dalam program tadi pada hari pertama kita bikin checklist. Alhamdulillah terlaksana. Itu namanya kita mengawasi program bulan Ramadan yang telah kita buat. Begitu juga sholat duha hari pertama, alhamdulillah. Kemudian sholat tarawih, alhamdulillah. Tidak bergunjing atau menjelekkan orang, checklist lagi. Ini namanya kita awasi program yang sudah kita buat. Atau kita ada program lagi bersedekah sekian sehari, maka alhamdulillah hari itu kita sudah bersedekah. Berbuat baik kepada orang, berkunjung dan sebagainya, itu dibikin. Program-program Ramadan yang bisa kita lakukan dan bisa kita realisasikan. Dan tahap yang kedua ini, ketika masuk bulan Ramadan ini, kita awasi itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai muraqabah, itu mengawasi apa yang telah kita programkan. Kalau sudah selesai kita mengawasi, tapi kadang-kadang setelah kita awasi pun tidak berhasil, maka kita masuk kepada jenjang yang ketiga, atau kita masuk kepada perkara yang ketiga yang harus kita lakukan, yaitu mujahadah. Imam Al-Ghazali sangat concern terhadap mujahadah ini. Apa arti mujahadah? Kesungguhan, bersungguh-sungguh. Karena kita ini gagal dalam melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya karena kekurang sungguhan kita. Mengapa kita bisa kalah oleh setan, kalah oleh hawa nafsu? Bukan karena kita ini lemah, bukan. Tapi adalah karena kita ini malas. Yang lemah itu adalah setan sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita kalah oleh setan? Umpamanya kita sudah membuat program bahwasanya kita tidak akan pernah sholat wajib kecuali berjamaah. Tiba-tiba sebelum waktu sholat, suatu saat karena kita sudah berazam, kita sudah bertekad untuk hal yang demikian, kita sudah berpakaian sholat dan kita mau menuju masjid. Tiba-tiba di ruangan tengah rumah kita ada TV. Disitulah setan mulai menggoda kita. Waktu belum masuk lagi, ini acara TV sangat bagus, ramai orang yang melihat. Kadang-kadang setannya itu bukan hanya setan halus, ada pula saudara kita, teman kita yang mengajak, duduklah dulu, jangan berdiri saja. Nah, kalau kita tidak bermujahadah, maka kita akan kalah oleh setan. Mungkin kita ikut duduk pula di situ, tidak jadi kita pergi ke masjid. Tiba-tiba azan, nanti godaan lain lagi. Masih azan belum selesai. Ini acaranya masih bagus dan seterusnya. Setelah selesai azan, besok ajalah atau nanti ajalah lagi. Seperti itu sering godaan yang kadang-kadang kita tidak bisa. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ada syaitan menggoda, katanya tidak, langsung katakan iya. Kalau dia mengatakan iya, langsung katakan tidak. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita adalah seorang yang bermujahadah. Dan mujahadah ini memang sulit. Sangat sulit. Oleh sebab itu tidak salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari peperangan, yaitu peperangan Tabuk pada waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat pada keheranan. Perang Tabuk itu adalah perang yang sangat terkenal dengan peperangan yang sangat hebat, sangat besar, di musim panas, sangat jauh. Yang dilawan adalah Romawi, yaitu negara superpower pada waktu itu. Pulang dari situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kita baru pulang dari peperangan kecil dan kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ajihadun akbar min hadza?" Masih adakah perang yang lebih besar dari ini? Rasulullah mengatakan, "Na'am, betul. Jihadun nafsi," yaitu jihad melawan hawa nafsu. Kalau jihad dalam peperangan ini, kita nampak musuh nyata di depan kita. Kita bersama-sama bersatu menghadapi mereka. Tapi jihad melawan hawa nafsu ini, kita tidak melihat musuh dengan nyata.
di hadapan kita dan kita menghadapinya bersama dan kita menghadapinya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, jihad yang akan kita hadapi ini adalah jihad yang lebih besar dari jihad peperangan yang barusan kita lalui. Oleh sebab itu, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kita jangan anggap remeh mujahadah ini. Karena kegiatan program yang telah kita rancang, kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakannya, sering akan melakukan kegagalan. Langkah yang keempat disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah mu'aqabah. Mu'aqabah artinya adalah kita mengiqab diri kita. Punishment, yaitu menghukum diri kalau kita bersalah. Banyak sekali orang mudah sekali menghukum orang lain. Akan tetapi untuk menghukum kesalahannya itu sangat sulit sekali. Oleh sebab itu, apabila kita sudah bikin suatu program, sudah buat suatu program, tidak terlaksana program itu. Contohnya kita sudah buat program pada bulan Ramadan, kita akan menghatamkan satu Al-Quran atau satu hari satu juz, maka pada hari pertama itu ternyata hanya sekian halaman kita baca atau tidak baca sama sekali, maka kita harus mau menghukum diri kita. Kita harus mau memberikan punishment terhadap diri kita. Dengan apa? Bisa dengan sedekah lebih banyak, bisa dengan tambah sholat kita dan seterusnya. Yang penting ada kemauan kita untuk melakukan mu'aqabah, yaitu untuk menghukum diri kita. Ini pernah terjadi pada sahabat mulia, sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab membuat mu'ahadah atau program ini, program ibadahnya. Pada waktu itu beliau membuat program tidak akan sholat fardu kecuali berjamaah. Tidak akan sholat fardu kecuali berjamaah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, setelah hal-hal yang berikut ini, insya Allah kita akan lanjutkan lagi kisah ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah. Tadi kita akan menceritakan tentang Umar bin Khattab. Bahwasanya pada waktu itu Umar bin Khattab sudah berjanji tidak akan sholat fardu kecuali berjamaah. Pada waktu itu asar, beliau pergi ke kebunnya. Kebetulan kebun anggurnya, kebun kurmanya sedang lebat. Beliau bekerja di situ. Sudah hampir waktu maghrib masuk, disitulah setan membisik-bisikkan, sedikit lagi. Akhirnya datang azan sholat maghrib. Ketika itulah beliau pucat sekali, karena telah berjanji kepada Allah tidak akan meninggalkan sholat berjamaah apabila sholat fardu. Akhirnya beliau berlari ke rumahnya, bersihkan badannya, sucikan, berlari lagi ke masjid untuk mendapatkan sholat berjamaah itu. Akan tetapi sesampainya di sana, sesampainya di masjid, ternyata Rasulullah SAW sebagai imam pada waktu itu, dengan jamaah yang ada sudah tahiyat akhir. Dikejar juga oleh Umar bin Khattab supaya dapat paling tidak sebelum salam masbuk. Akan tetapi sebelum sampai ke saf, Rasulullah sudah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Umar bin Khattab ke samping, sholat di sana sendirian dengan menangis karena begitu menyesalnya. Kemudian setelah sholat, beliau menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah berjanji tidak akan sholat fardu kecuali berjamaah. Hari ini aku telah tergoda oleh kebunku. Oleh sebab itu, aku akan mengganti 27 kali. Karena sholat berjamaah itu lebih afdol 27 kali daripada sholat sendirian. Rasulullah mengatakan, wahai Umar, lakukanlah. Wahai Umar, lakukanlah. Akan tetapi, engkau tidak akan bisa
memberikan ganti engkau tinggalkan sekali sholat berjamaah itu. Mengapa ya Rasulullah? Karena sholat berjamaah membaca amin seluruh jamaah dan seluruh malaikat yang ada, sementara engkau hanya membaca amin sendirian. Menangis lagi Umar. Umar mengatakan, kalau begitu kebun yang telah melalaikan aku itu wahai Rasulullah, aku infakkan, aku sedekahkan. Begitu Umar mengikop dirinya apabila telah melanggar program yang telah dia buat. Kemudian yang terakhir, setelah kita mau memuakobah diri kita adalah muhasabah. Muhasabah artinya adalah menghitung-hitung tentang keadaan diri kita, menghitung-hitung amal kita, menghitung-hitung tentang berapa nilai sebenarnya yang telah kita dapatkan. Itu disebut dengan muhasabah. Muhasabah bisa pada hari pertama dan bisa juga pada hari terakhir. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri ceramah kita ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan limpahan keberkahan bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi jema'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami semenjak kami kecil. Ya Allah, ya Rabbana, kami sadar ya Allah, kami telah banyak menzolimi diri kami telah banyak menganiaya diri kami ya Allah. Banyak dosa-dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Allah, setiap hari Engkau turunkan nikmat ke bumi ini ya Allah. Setiap hari kami makan nikmat-Mu ya Rahman. Setiap hari kami pakai nikmat-Mu ya Allah. Tapi setiap hari pula kami naikkan dosa-dosa kami ke langit-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujibas Sa'ili. Seandainya Engkau tidak berikan keampunan kepada kami ya Allah, seandainya tidak Engkau berikan lagi kasih sayang-Mu kepada kami, tentulah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah syahrul Ramadan ini, bulan Ramadan ini, kami dapatkan keberkahannya ya Allah. Jadikanlah ya Rahman, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat mengamalkan amalan-amalan pada bulan Ramadan, bisa kami ikuti seperti mereka melakukannya ya Allah. Berikanlah kami rahmat ya Allah. Terimalah sholat kami ya Rahman. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.